Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah kita akan melanjutkan tryout mini kita atau mini tryout kita tentang soal-soal pretest PPG ya. Jadi ini saya ambil satu-satu soal. Kalau teman-teman mau banyak pedagogi ada banyak sekali. Deret juga sudah dua, figural juga sudah ada ya. Pokoknya teman-teman lihat saja di video-video saya untuk lebih jelasnya ya. Jadi kalau terlalu banyak soal nanti durasinya terlalu panjang dan teman-teman bisa jenuh ya. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Berkomentarlah biar saya makin semangat lagi dalam membuat latihan-latihan soal pretest PPG. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama ada sinonim. Ini isolasi sama artinya dengan A. Pengaturan, B. Pelestarian, C. Pemisahan, D. Penyelesaian, E. Perubahan. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Seperti biasa saya akan kasih waktu sekitar 5 detik teman-teman jawab. Kalau teman-teman merasa kurang silahkan di pause videonya. Ya, benar sekali. Jadi jawabannya ada di option C ya. Dia isolasi itu sama artinya dengan pemisahan. Itu menurut di KBBI, Kamus Bahasa Indonesia ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi isolasi sama artinya dengan pemisahan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada antonim. Pasca ini masih terkait dengan soal TPA. Antonimnya sesudah, B sebelum, C kemudian, D sedang, E sekarang. Kira-kira yang mana nih? Silahkan jawab. Ya, benar sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah sebelumnya. Option B. Pasca berarti sesudah. Dia berantonim atau berlawanan kata dengan kata sebelum ya. Kalau kemudian lainnya sedang. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan berkomentarlah biar saya makin semangat teman-teman. Ini ada analogi atau padanan kata ya. Ada bank, kemudian sama dengan A. Baju tekstil, B. Pakaian laundry, C. Masak dapur, D. Lumbung padi, E. Kayu hutan. Oke, jadi jawaban yang tepat ada di option D ya. Maaf kalau saya salah, silakan koreksi ya. Jadi harus seimbang ya. Ini bank tempatnya uang, sedangkan lumbung tempatnya padi ya. Seperti itu. Jadi kita kalimatkan saja kalau baju tekstil ini tidak sepadan ya dengan soal di atas. Pakaian laundry juga tidak sepadan. Masak di dapur, bank di uang, masak di dapur, kurang pas juga. Kemudian kayu hutan, harusnya hutan tempatnya kayu ya. Tapi ini kayu hutan juga kurang bagus. Jadi yang ada di bank itu adalah uang, yang ada di lumbung ada padi ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe dan berkomentarlah jika saya salah, tolong dibenarkan ya. Nah, ini ada soal silogisme. Semua mahasiswa memiliki tinggi minimal 165 cm. Andre memiliki tinggi badan 170 cm. B. Andre adalah seorang mahasiswa. B. Seseorang dengan tinggi badan 165 cm atau lebih adalah mahasiswa.
C. Karena menjadi mahasiswa, Andre memiliki tinggi badan lebih dari 165 cm. D. Andre belum tentu mahasiswa. E. Andre memiliki tinggi badan minimal 165 cm. Jadi ini agak beda dengan soal-soal silogisme sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum tonton pembahasan silogisme, silahkan tonton di video saya. Ada di situ pembahasan silogisme. Jadi ada dua aturan yang harus kita pakai dalam silogisme. Yang pertama ada aturan umum dan aturan khusus. Silahkan ditonton videonya. Dia kalau yang seperti ini kita bisa jawab dengan menggunakan aturan umum saja ya, agak mudah. Yang pertama, jangan keluar dari premis yang ada. Jadi jangan keluar dari sini. Kemudian jangan membantah premis atau membuat kesimpulan sendiri ya. Jadi usahakan kesimpulannya tetap berada pada jalur atau premis yang ada di atas ini ya. Oke, saya tidak mau berpanjang lebar membahas silogisme. Tonton sendiri ya teman-teman, biar teman-teman paham ya. Kita bahas saja ini. Teman-teman sudah pilih ya jawabannya? Belum ya? Silahkan dipilih dulu, kira-kira yang mana? Oke, benar sekali. Jadi jawabannya ada di option D ya. Andre belum tentu mahasiswa. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Coba kita lihat kembali ke premis. Semua mahasiswa memiliki tinggi badan minimal 165 cm. Ya, jadi minimal mahasiswa yang ada di sini itu tingginya 165 cm ya. Tinggi-tinggi semua ya. Kemudian Andre memiliki tinggi badan 170 cm. Nah, Andre ini kita tidak tahu apakah dia memang mahasiswa atau bukan ya. Apakah Andre ini mahasiswa atau bukan? Kita tidak tahu. Meskipun dia punya badan itu 170 cm, karena kita tidak tahu asal muasal Andre ini dari mana ya. Tidak ada hubungan antara premis 1 dan premis 2 ya. Coba kita lihat option A. Andre adalah seorang mahasiswa. Salah ya, salah. Kita belum tahu pasti ya. Jadi kita tidak boleh memutuskan atau membuat kesimpulan tanpa ada dasar yang kuat. Jadi Andre adalah seorang mahasiswa itu saya pikir salah ya. Kemudian B, seseorang dengan tinggi badan 165 cm atau lebih adalah mahasiswa. Nah, ini juga salah. Belum tentu ya. Banyak kok orang yang lebih tinggi daripada ini tapi bukan mahasiswa. Bisa jadi dia petani, nelayan, tentara misalnya, polisi dan sebagainya ya. Jadi salah ya, tidak ada disebutkan di sini ya. Seseorang dengan tinggi, jadi ini salah kesimpulannya. Karena menjadi mahasiswa, Andre memiliki tinggi badan lebih dari 165. Hampir sama dengan option A. Kita tidak tahu Andre ini mahasiswa atau seorang polisi ya. Jadi ini salah. Nah, option D yang kita benarkan tadi, Andre belum tentu mahasiswa. Nah, Andre belum tentu mahasiswa karena kita tidak tahu apakah Andre ini mahasiswa atau bukan, karena tidak ada sangkut pautnya antara premis 1 dan premis 2. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa Andre itu memang betul-betul mahasiswa, seperti itu. Jadi Andre belum tentu mahasiswa. Itulah yang paling betul. Kita lihat option E. Andre memiliki tinggi badan minimal 165 cm. Ini apalagi, ini sudah salah karena membantah yang 170 cm ini ya. Sudah jelas-jelas salah. Jadi jawaban terbaik ada di option D. Semoga dipaham teman-teman. Jadi yang belum tonton aturan-aturan silogisme silahkan dibuka di pembahasan part 1 ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini masih berada di subtes TPA. Ini sekarang kita berhadapan dengan soal deret. Nah, ini ada angka 1, 2, 0, 3, minus 1 ya. Jadi seperti biasa, kalau kita lihat soal seperti ini jangan langsung kaget ya. Coba teman-teman jawab dulu. A minus 5, B minus 4, C 0, D 4, E 5. Kira-kira jawabannya yang mana?
Oke, benar sekali. Jadi jawabannya adalah D ya, opsi D. 4. Kenapa 4? Mari kita lihat jawabannya, kita bahas. Ini kalau kita lihat ada 1, kemudian 2, kemudian 0, kemudian 3, kemudian minus 1. Berarti dia ini ada 2 larik ya. Kalau saya tidak salah ini ada 2 larik. Yang pertama ada dikurang 1 nih. Intinya yang belum tonton pembahasan Derrit silahkan tonton ya teman-teman. Ini kurang 1, kemudian loncat ke sini dikurang 1 ya. Jadinya minus 1, 0 kurang 1 minus 1. Kemudian ini tambah 1 ya. Kalau 2 ke 3 tambah 1. Kemudian di sini harusnya 4 ya. Tambah 1 jadi 3, tambah 1 jadi 4 ya. Mudah-mudahan benar ya teman-teman. Silahkan koreksi jika saya agak salah. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih di subtes TPA. Jangan lupa subscribe, like, dan berkomentar lah. Ini ada soal figural. Ini tentukanlah gambar yang tidak sama ya. Pilihlah gambar yang tidak sama. Kira-kira yang mana gambar yang berbeda di sini? Silahkan teman-teman amati, jawab dulu, nanti kita jawab bersama. Ya, benar sekali. Jadi jawaban yang tepat ada di option E ya. Kenapa option E tidak sama? Karena hanya option E yang berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau semua yang lain dia searah dengan jarum jam ya. Lihat ini terbalik ya. Lihat dia terbalik, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau yang lain bisa searah dengan jarum jam semua ya. Ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini bisa kembali ke posisi semula. Sedangkan ini dia tidak bisa kembali ke posisi-posisi yang ada di sini ya. Dia terbalik gambarnya dibanding yang ini. Nah, hanya dia yang kebalik gambarnya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita sudah masuk di subtes pedagogi ya. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Rencana penilaian pembelajaran, D. Analisis KI dan KD, E. Program semester. Nah, silahkan jawab dulu. Kita kasih waktu sekitar 5 detik. Oke, jadi jawabannya ada di option B. Benar sekali. Dia termasuk di atau termuat di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Di sini dia mempersiapkan perangkatnya, kemudian menyusun indikator, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Ini semua termuat dalam RPP ya. Kita lihat pembahasannya. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada silabus tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal tes bakat minat ya.
Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antar guru-guru lain di sekolah tersebut. Karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang pada rekan Anda? Menyikapi hal tersebut, apa tanggapan Anda atau apa tindakan Anda yang Anda lakukan ya. Jadi ini agak keliru ya soalnya teman-teman. Jadi apa yang Anda lakukan kira-kira atau bagaimana Anda menyikapi hal tersebut terhadap rekan Anda ya. Nah, A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan kepada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Ya, benar sekali. Jadi jawaban yang tepat ada di option E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Ini ada seorang guru yang sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika rekan guru kita menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain karena tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Ini bergosip nih. Nah, kira-kira apa yang harus bagaimana kita menyikapi hal tersebut ya, daripada makin menjadi-jadi, mendiamkan hal tersebut. Nah, ini makin menjadi-jadi, nanti yang ada malah makin ngekeruh ya permasalahan yang ada di sekolah. Menyampaikan kepada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ini juga bagus. Tapi kita cari jawaban yang sempurna ya untuk teks bakat minat ini. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. Nah, ini kita harus saling menjaga ya, saling menghargai. Tidak boleh kita harus jaga perasaan orang, menghargai perasaan orang. Tidak boleh langsung meskipun benar, tidak boleh juga langsung melakukan tindakan yang agak agresif ya. Yang dia menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. Ini juga bagus, tapi masih ada yang lebih bagus karena membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dan saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah, kalau kita ngobrol dan sharing santai itu tidak tegang ya. Jadi keputusan terbaik ada di option E, yaitu membicarakan permasalahannya saat kita lagi nyantai-nyantai dengan teman-teman. Jadi tidak terlalu tegang, tidak mudah untuk terpancing emosi teman-teman yang sedang membincangkan rekan guru kita yang memberikan nilai tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Oke, itu saja dulu. Jika ada kesalahan silahkan berkomentar. Mudah-mudahan teman-teman yang 390.000 lebih ini nanti lulus semua proses PPG hingga ekonominya insya Allah akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share.